Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang teorema Pythagoras, tepatnya pada kegiatan 6.4, yaitu tentang triple Pythagoras untuk matematika kelas 8. Untuk menguji bilangan Pythagoras ini biasa dinamakan dengan triple Pythagoras. Contoh yang pertama, periksa apakah 6, 10, dan 8 merupakan bilangan Pythagoras. Untuk memeriksa pasangan bilangan ini merupakan triple Pythagoras atau bukan, pertama, tentukan dulu sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang ini nanti sebagai sisi hipotenusa. Misalnya sisi terpanjang ini kita namakan dengan C, yaitu panjangnya 10. Kemudian sisi lain yaitu 6 dan 8 ini merupakan sisi siku-siku atau sisi pendek. Ini kita misalkan dengan A dan B, sehingga di sini nanti A-nya kita ambil 6, kemudian B-nya kita ambil 8. Selanjutnya kita periksa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita hitung A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Ini sisi yang pendek. A-nya 6 pangkat 2 ditambah B-nya 8 pangkat 2, kemudian dihitung 6 pangkat 2 36 ditambah 8 pangkat 2 64, sehingga diperoleh A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 hasilnya adalah 100. Selanjutnya kita hitung nilai dari C pangkat 2. C pangkat 2 berarti C-nya 10 dipangkatkan 2 diperoleh 100. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, sama-sama bernilai 100. Sehingga bilangan 6, 8, dan 10 ini merupakan bilangan Pythagoras. Jadi ini merupakan bilangan Pythagoras. Selanjutnya contoh yang kedua, periksa apakah 23, 10, dan 23 merupakan bilangan Pythagoras. Langkahnya sama, cari sisi yang terpanjang. Dalam hal ini sisi terpanjangnya adalah 26. Ini kita namakan dengan C misalnya, 26. Selanjutnya, dua sisi yang lain ini merupakan sisi pendek. Misalnya kita namakan dengan A dan B. Kita ambil A sama dengan 10, kemudian B-nya sama dengan 23. Selanjutnya kita cari nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini untuk memeriksa apakah nanti merupakan triple Pythagoras atau bukan. A-nya 10 pangkat 2 ditambah B-nya 23 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 100 ditambah 23 pangkat 2 529. Di jumlah biasa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 diperoleh ini di jumlah 629. Selanjutnya kita cari nilai dari ini. C pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2. 26 pangkat 2 diperoleh 676. Dari sini sudah bisa dilihat bahwa nilai dari A pangkat 2
ditambah B pangkat 2 tidak sama dengan nilai C pangkat 2. Sehingga bilangan-bilangan 26, 10, dan 23 ini bukan merupakan triple Pythagoras. Jadi bukan triple Pythagoras. Selanjutnya pada soal ayo kita berlatih 6.3, soal yang nomor 2. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Caranya sama. Yang pertama, untuk mengerjakan soal ini, cari bilangan yang terbesar dulu untuk soal yang nomor A. Bilangan terbesar nanti namakan dengan C. Jadi terlebih dulu kita cari A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ambil C ini bilangan yang terbesar, dalam hal ini adalah 14 ini. Kemudian bilangan yang lain ini sebagai A dan B, jadi ini 10, ini 12. Selanjutnya dicari nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A-nya 10 dipangkatkan 2 ditambah B-nya 12 dipangkatkan 2. Sama dengan 10 pangkat 2 100 ditambah 12 pangkat 2 144. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan ini dijumlah diperoleh 244. Selanjutnya dicari nilai ini C pangkat 2. C pangkat 2 berarti sama dengan 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 itu diperoleh 196. Dari sini sudah bisa dilihat bahwa nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 tidak sama dengan nilai C pangkat 2. Sehingga bilangan-bilangan 10, 12 dan 14 ini bukan merupakan bilangan Pythagoras atau bukan triple Pythagoras. Selanjutnya soal yang nomor B. Nomor B sama caranya, kita cari A-nya berapa, B-nya dan C-nya. Ingat, C itu ambil bilangan yang terbesar. Dalam hal ini adalah sisi yang terpanjang, yaitu 13. Sehingga sisa bilangannya 7 dan 11 kita pakai sebagai A dan sebagai B. Selanjutnya kita hitung nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2, B-nya 11 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2, 49 ditambah 11 pangkat 2, 121. Sehingga nanti diperoleh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan ini dijumlah biasa diperoleh 170. Selanjutnya kita cari C pangkat 2-nya. C pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu adalah 169. Dari sini sudah bisa dilihat bahwa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 nilainya tidak sama dengan C pangkat 2. Jadi tidak sama. Yang satu 170, satunya 169. Sehingga soal yang B ini juga bukan merupakan triple Pythagoras. Sekarang soal yang C. Caranya sama. Kita tentukan nilai A-nya, kemudian nilai B-nya, dan nilai C-nya. C itu sisi yang terpanjang. Dari sini terpanjangnya adalah 6/1/2.
Ini kita ubah dulu menjadi bilangan pecahan biasa. 6 kali 2, 12 ditambah 1, 13. Berarti sama dengan 13 per 2. Ini sebagai C-nya, 13 dibagi 2. Selanjutnya A-nya 6. Kemudian B-nya 21 per 2. 21 per 2 itu sama saja dengan 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Berarti sama dengan 5 dibagi 2. Selanjutnya kita cari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 5 per 2 pangkat 2. Sama dengan 6 pangkat 2 diperoleh 36 ditambah, ini dipangkatkan 2, 5-nya jadi 25 dibagi 2 juga dipangkatkan 2 diperoleh 4. Selanjutnya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan, ini dijumlah tapi terlebih dulu penyebutnya disamakan. 36 kali 4 dulu diperoleh 144 dibagi 4. 144 dibagi 4 ini diperoleh 36 ditambah 25 dibagi 4. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan, dijumlah biasa, 144 ditambah 25, 169 dibagi 4. Selanjutnya kita cari nilai ini C-nya, C pangkat 2. Berarti di sini C pangkat 2 sama dengan 13 dibagi 2 dipangkatkan 2. 13 pangkat 2 169 dibagi 2 pangkat 2 diperoleh 4. Perhatikan nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dengan C pangkat 2 nilainya sama. Sehingga di sini A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 nilainya sama dengan C pangkat 2. Jika nilainya sama seperti ini, maka bilangan 6, 2,5 dan 6,5 ini merupakan bilangan triple Pitagoras. Selanjutnya soal yang nomor 4. Jika 32 X dan 68 adalah triple Pitagoras, berapakah nilai X? Untuk memeriksa triple Pitagoras atau bukan, pertama kita tentukan dulu sisi terpanjangnya. Di sini saya tulis dengan A, kemudian B dan C. Sisi terpanjang itu bisa X, juga bisa 68. Sekarang kita misalkan sisi terpanjangnya adalah 68. Berarti sisi yang lain ini sebagai A-nya dan juga sebagai B-nya. Selanjutnya kita periksa dengan menggunakan teorema Pitagoras ini. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya kita ganti dengan 32 pangkat 2 ditambah B kita ganti dengan X dipangkatkan 2 sama dengan C. C-nya 68 pangkat 2. Selanjutnya kita hitung 32 pangkat 2 itu diperoleh 1024 ditambah yang ini tetap berarti X pangkat 2 sama dengan 68 pangkat 2 itu diperoleh 4624. Kita sederhanakan, X pangkat 2 sama dengan ini 4624 dikurangi ini 1024.
sehingga diperoleh X pangkat 2 sama dengan ini dikurangi, diperoleh 3600. Sekarang kita cari nilai X-nya, berarti X sama dengan akar ini 3600. Akar 3600 adalah 60. Jadi nilai X-nya adalah 60 jika sisi terpanjangnya adalah 68. Kalian bisa memeriksa jika sisi terpanjangnya X memenuhi apa tidak, tinggal begitu. Selanjutnya soal yang nomor 5. Selanjutnya soal yang nomor 5. Bilangan terkecil dari triple Pythagoras adalah 33. Tentukan dua bilangan yang lain dari triple Pythagoras tersebut. Ini kita bisa menggunakan rumus yang ada di buku paket, yaitu M sama dengan S pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2, yang mana S adalah bilangan terkecil dari triple Pythagoras. Di sini bilangan terkecilnya adalah 33, berarti S-nya nanti diganti dengan 33. Sehingga diperoleh M sama dengan 33 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi 2. M sama dengan 33 pangkat 2 itu diperoleh 1089 dikurangi 1 dibagi 2. Dari sini kita sederhanakan, M sama dengan 1089 dikurangi 1, 1088 dibagi 2, sehingga diperoleh M sama dengan 544. Lah, M ini adalah bilangan triple Pythagoras pendek. M ini adalah bilangan triple Pythagoras dari sisi yang pendek atau sisi siku-siku. Tadi sisi yang pendek satunya adalah 33 dan sisi pendek yang lain adalah 544. Sekarang kita cari sisi yang terpanjang atau sisi miring. Untuk menentukan sisi miring, kita gunakan rumus Pythagoras. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A dan B adalah sisi pendek, dalam hal ini adalah 33 pangkat 2. B adalah sisi pendek yang lain, dalam hal ini adalah 544 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini yang dicari, yaitu sisi yang terpanjang. Selanjutnya kita hitung 33 pangkat 2 tadi diperoleh 1089 ditambah 544 pangkat 2, berarti 544 kali 544 diperoleh 295.936 sama dengan C pangkat 2. Ini dijumlah biasa diperoleh 297.025. Ini adalah nilai dari sisi terpanjang berpangkat 2. Sekarang kita cari nilai C-nya, sisi panjangnya, berarti C sama dengan akar 297.025. Nanti jika kita cari akan diperoleh nilai C 545. Sehingga bilangan lain dari triple Pythagoras adalah 544 dan 545. Sehingga bilangannya tadi adalah 33,
kemudian 544 dan 545. Ini bilangan triple Pitagorasnya. Selanjutnya soal yang nomor 7. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Ingat, langkah awal kita cari nilai A-nya, kemudian nilai B-nya, dan nilai C-nya. Ingat, C itu adalah sisi yang terpanjang. Dalam hal ini, sisi terpanjangnya adalah 3A. Berarti di sini kita tulis 3A. Selanjutnya, sisi lainnya 1 dan 2A. Kemudian kita hitung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan ini 1 pangkat 2 ditambah B-nya 2A pangkat 2 sama dengan 1 ditambah, ini dipangkatkan 2 diperoleh 4. Kemudian A juga pangkat 2. Berarti ini ada nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Selanjutnya kita cari nilai dari C pangkat 2. Berarti C-nya adalah 3A. Dipangkatkan 2 diperoleh ini pangkat 2 9. Ini A pangkat 2. Dari sini bisa kita lihat bahwa nilai dari C pangkat 2 dan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 tidak sama. Jadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 tidak sama dengan C pangkat 2, sehingga benar bahwa bilangan ini bukan merupakan triple Pitagoras. Selanjutnya untuk soal yang nomor A. Jika P dikurangi Q, P dan P ditambah Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Ingat, kita tentukan A-nya dulu, kemudian B dan C. C kita ambil sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang adalah P ditambah Q. Dari sini sudah bisa dilihat. Berarti di sini P ditambah Q. Selanjutnya sisi yang lain, ini sisi pendek, yaitu P dikurangi Q dan B-nya adalah ini P. Selanjutnya kita gunakan rumus Pitagorasnya, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya kita gantikan dengan ini. Berarti di sini P dikurangi Q dipangkatkan 2 ditambah ini B, B-nya kita ganti dengan ini. Berarti di sini P pangkat 2 sama dengan ini C, C-nya kita ganti dengan ini. Berarti P ditambah Q pangkat 2. Selanjutnya kita jabarkan P pangkat 2 dikurangi 2PQ ditambah yang terakhir ini Q pangkat 2 ditambah yang ini P pangkat 2 sama dengan, ini caranya sama, P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah yang terakhir ini Q pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan, ini habis dengan ini, kemudian ini juga habis dengan ini, sehingga tinggal P pangkat 2 sama dengan ini 2PQ, kemudian ini kita pindah ke ruas kanan jadi ditambah
2PQ. P kuadrat sama dengan, ini dijumlah 2 ditambah 2, 4PQ. Selanjutnya, karena di sini P tidak 0, maka kedua ruas bisa kita bagi dengan P. Maka diperoleh P pangkat 2 dibagi P diperoleh P sama dengan, ini habis 4Q. Sehingga hubungan antara P dan Q adalah P sama dengan 4 kalinya Q. Selanjutnya soal yang nomor B. Jika P sama dengan 8, tentukan triple Pitagorasnya. Sekarang P-nya sama dengan 8, berarti kita masukkan ke sini. P, ini jawaban yang B ya. P sama dengan 4Q. P-nya diganti dengan ini 8. Berarti di sini nanti akan diperoleh 8 sama dengan 4Q. Maka Q sama dengan 8 dibagi 4. Diperoleh Q sama dengan 2. Kita sudah punya nilai P dan nilai Q. Tadi P-nya berapa? P-nya adalah 8. Selanjutnya nilai Q-nya sama dengan 2. Maka langkah berikutnya kita cari ini triple Pitagorasnya. Berarti di sini nanti kalau kita kerjakan bilangan Pitagoras yang pertama adalah P dikurangi Q. Berarti sama dengan P-nya 8 dikurangi Q-nya 2. Maka P dikurangi Q sama dengan 6. Ini bilangan Pitagoras yang pertama. Selanjutnya bilangan Pitagoras yang kedua adalah P. Tadi sudah ada, P-nya adalah 8. Ini bilangan Pitagoras yang kedua. Bilangan Pitagoras yang ketiga ini P ditambah Q. Berarti P ditambah Q sama dengan P-nya 8, Q-nya 2. Sehingga diperoleh 10. Sehingga bilangan Pitagorasnya adalah 6, kemudian 8 dan 10. Ini bilangan Pitagorasnya.